alasan yang kuat. Kak, bangun. Dini membangunkan suaminya yang tidur nyenyak setelah mengumpat karena tak jeti unboxing. Randy mengerjapkan mata, berusaha melihat lebih jelas. Dini berada di sampingnya, tengah menatap dirinya. Randy bangun, menggaruk kepala dan menggeliat. Memangnya jam berapa? Tanya Randy. Udah maghrib. Jawab Dini. Oh, ucap Randy. Pemuda itu turun dari ranjang, mengambil handuk dan pergi ke kamar mandi. Dia tak melirik sama sekali pada Dini, rasa kesal masih ada di hatinya. Dini pergi ke dapur, membuatkan teh manis untuk Randy, dan menyimpannya di atas meja makan. Dini juga memasak untuk makan malam nanti, dia sibuk di dapur sendiri. Randy keluar dari kamar mandi, lalu syalat, menjalankan tugas wajibnya sebagai suami dan manusia yang baik. Usai syalat, Randy menghampiri ranjang baby Al dan menatap putranya yang tidur. Al, kalau papa lagi pengen ajak mama main kuda-kudaan, jangan nangis ya, jangan ganggu papa. Ngerti dikit ya sayang, tidur aja yang nyenyak, biar papa gak nyesek. Randy berbisik pada baby Al yang bahkan tak membuka matanya. Randy lalu mencium bayinya, yang sangat wangi telon itu. Randy keluar dari kamar, menghampiri Dini yang tengah memasak. Randy memeluk istrinya dari belakang. Apa? Mulai deh manjanya, tanya Dini dengan tangan yang masih sibuk mengaduk-aduk masakan di wajan. Tadi gak jeti, habis Isya langsung gas ya. Renyeknya. Habis Isya ya syalat, gak boleh langsung gas aja. Jawab Dini. Iya, maksudku habis syalat Isya. Sayang, aku udah gak kuat nahan terlalu lama. Iya, boleh kok, sayang. Tapi sekarang kita makan dulu ya, biar ada tenaga nanti. Dini mengambil wadah dan memasukkan masakannya ke dalam mangkuk. Dini dan Randy duduk berdua di meja makan, menikmati makan malam mereka. Kak, besok aku kan akan ikut ujian susulan. Nah, kakak bisa gak nemenin aku? Biar ada yang jagain baby Al selama aku isi soal ujian. Dini memberitahu Randy tentang ujian susulannya yang akan dilaksanakan besok. Boleh, memangnya siapa yang kasih tahu soal itu? Tanya Randy. Pak kepala sekolah yang kasih tahu di grup wah, katanya besok udah mulai dilaksanakan ujian susulannya. Jadi aku harus ke sekolah. Randy mangut-mangut. Yang ikut ujian susulan cuma kamu aja. Tanya Randy lagi. Enggak, Mita sama Azril katanya juga ikut. Soalnya pas ujian mereka gak masuk karena ada gangguan masing-masing di rumah mereka. Oh, Randy dan Dini lanjut makan malam hingga makanan mereka habis. Sehabis makan malam, azan Isya berkumandang. Keduanya melaksanakan syalat Isya berjamaah dengan khusyuk. Dini mencium tangan Randy lepas itu, dan Randy mengecup keningnya. Pemandangan yang sangat syahdu dan menenteramkan hati melihat pasangan muda itu saling melengkapi dan melakukan kewajiban ibadah bersama-sama. Randy merasa hidupnya banyak berubah sejak menikahi Dini. Syalat 5 waktu yang sehari paling dilakukan hanya maghrib saja itu, sekarang sudah full dikerjakan setiap azan berkumandang. Randy juga sudah terbiasa bangun subuh, dan tak sulit untuk melakukan syalat di setiap waktunya tiba. Mau sekarang? Tanya Dini tiba-tiba. Randy menatapnya. Dini sangat cantik dalam balutan mukena putihnya. Randy selalu mengagumi kecantikan sang istri, tanpa polesan makeup pun dia sudah cukup cantik. Enggak deh, kita nonton dulu aja, nanti kita lakukan setelah itu. Jawab Randy. Menolak buru-buru ajakan Dini. Mau nonton apa? Tanya Dini. Nonton Blue Film, hehehe. Jawab Randy cengengesan. Idih, mana ada film begituan di kamusku. Ogah banget. Dini bangkit dan berjingkat pergi keluar kamarnya dengan masih mengenakan mukena. Randy terkekeh lalu menyusul Dini keluar. Dini menyalakan TV dan menonton sinetron yang disajikan oleh stasiun televisi. Randy duduk bersamanya dan menonton juga. Karena Dini masih mengenakan muka, Randy melepaskan mukenanya dan menggelai rambut panjang Dini. Randy menyandarkan kepalanya di pangkuan Dini. Apa kakak pernah semanja ini sama Mama Jemila? Tanya Dini sambil mengelus kepalanya. Enggak, aku sejak dulu gak pernah bermanja sama Mama. Aku terlalu gengsi dan malu. Jawab Randy terang-terangan.
Kenapa? Kan Mama Cemila itu mamanya Kak Randy. Gak harus malu, yang namanya ke ibu sendiri, manja itu aja. Gak mau, aku malu banget, takut dibilang anak mami. Aneh, kan memang anak mami, masa anak batu? Canda Dini. Bukan gitu, sayang. Tapi aku memang gak mau aja bermanja sama Mama. Aku juga canggung banget, apalagi setelah sebesar ini. Enggak berani bahkan cuma pegang tangannya aja. Aku Randy. Terus kenapa sama aku manja? Tanya Dini lagi. Beda dong. Kan kalau sama kamu memang tempatnya aku bermanja. Selain bermanja-manja, aku juga bisa minta lebih dari itu. Makanya aku suka bermanja sama kamu. Tutur Randy. Alah, dulu kakak benci banget sama aku. Malah pernah bilang gini, dasar cewek sialan. Awas aja kalau sampai kita beneran nikah, gue bakal bikin lo menderita. Dini menirukan ucapan Randy saat itu. Saat Randy kesal pada Dini karena dia mencerita dan akhirnya dia harus menikahi Dini akibat salah masuk. Mendengar celotehan istrinya, Randy cukup terkejut. Dia lupa pernah mengatakan itu pada Dini. Jika diingat-ingat lagi, Dini ada benarnya. Dia dulu membenci Dini karena Dini menjadi penyebab diri Nai harus menikah di saat usianya masih muda. Randy membenci Dini kala itu. Seharusnya Dini membela dirinya yang tak melakukan pelecehan apapun padanya. Tapi Dini malah diam saja dan tak menyangkal apapun. Itu cukup membuat Randy membencinya. Tapi, lama-kelamaan setelah hidup bersama, Randy mulai memiliki rasa berbeda terhadap Dini, hingga akhirnya dia benar-benar nempel pada Dini dan bucin akut sampai detik ini. Aku gak ingat pernah ngomong kayak gitu. Randy menyangkal, pura-pura lupa, karena takut dipermalukan Dini. Alah, pura-pura lupa. Dulu tatapan kakak juga kelihatan benci banget sama aku. Jawab Dini tak percaya. Ih, beneran gak ingat? Sure. Randy tetap mengelak. Dia mempertahankan kepura-puraannya. Makanya, jangan asal ucap, benci bisa jadi cinta loh. Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Orang yang awalnya benci bisa jadi cinta dalam waktu singkat. Itulah sebabnya kita harus menjaga ucapan kita. Dini Jeti berceramah. Randy mendengus, bisa-bisanya Dini masih ingat momen memalukan itu. Padahal Randy sendiri sudah melupakan itu. Randy malu setengah mati pada Dini. Dia seakan termakan omongannya sendiri. Benar kata Dini, benci bisa menjadi cinta, dan itulah yang dirasakan Randy. Rasa bencinya pada Dini berubah menjadi cinta, yang semakin hari semakin meluap-luap. Randy tak mau membahas itu lagi. Dia tak mau Dini mengingatkan kembali pada kenangan lalu, di mana dirinya selalu bersikap buruk padanya. Randy ingin bisa menikmati keindahan cinta bersama Dini saat ini, tanpa mengingat kenangan lama itu. Randy bangun dari bermanja. Dia lalu meraih tubuh Dini, membopongnya masuk ke kamar. Kakak mau apa? Tanya Dini kaget tiba-tiba dibopong. Mau nagih janji unboxing tadi. Jawab Randy tak sabar. Ih, aku lagi nonton. Bodoh amat. Randy tak peduli. Keinginannya tak dapat ditahan lagi dan harus dituntaskan segera. Randy melakukan keinginannya pada Dini yang sudah lama ditahannya. Dini pasrah, melayani suaminya pertama kali setelah nifas.